Ini sudah live. Oke. Mungkin kita tunggu beberapa menit kali ya untuk pada menyaksikan kita live. Boleh, boleh. Oke, mungkin apa ya? Kakak bisa cerita-cerita dulu dong seputar Swedia itu gimana, kayak Atau kita gitu. kenalan dulu kali ya? Oke, Atau kita boleh, kenalan dulu silakan deh. Kak. Jadi thank you buat teman-teman CIB, nyebutnya apa nih? CIB? CIB yang udah ngundang. Saya Suci, nama lengkap Suci Arianti, panggilnya Suci aja. Sekarang perkenalannya gimana ya? Aku baru lulus dari Halmstad University di Swedia itu, dan apalagi ya? Aduh, apalagi itu sih. Sekarang sih posisi lagi di Jakarta, cuma memang akan balik lagi ke Swedia gitu. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain dong Kak pengalaman tentang jurusan nih, jurusan Kakak bagaimana selama ya jurusan Kakak ini kan bisnis ya, bisnis and economic kayak gitu. Ceritain Ya, dong ke kita gimana gitu. oh ya, aku jelasin. Jadi di Swedia itu aku kuliah master kemarin, jurusannya namanya panjang, Strategic Entrepreneurship for International Growth with Specialization in International Marketing. Jadi sebenarnya kayak kalau secara singkatnya bener yang kayak tadi Hilmi bilang, kalau ini tuh Business and Economics. Tapi kuliahku itu lebih kayak menganalisis entrepreneurship gitu, menganalisis bisnis. Karena kan kalau di master itu sebenarnya di bidang bisnis ada MBA, ada MSc ya. Ada Master of Business Administration, ada juga Master of Science. Aku ke arah Master of Science-nya yang lebih banyak neliti perilaku-perilaku bisnis, karakter si ownernya, terus tren marketingnya kayak apa. Uh, Lebih ke situ sih di sana, dan kuliahnya juga waktu itu 2 tahun. Iya 2 tahun. Iya itu sih. Secara secara singkatnya gambarannya kayak gitu. Tapi memang kayak aku kuliah di Halmstad itu sebenarnya Swedia sendiri kan gak begitu populer di antara teman-teman Indonesia. Di antara ketidakpopuler itu pun aku kuliah di kota yang sangat tidak populer gitu. Orang Indonesia tuh banyaknya kuliah di Lund atau di Uppsala atau di Gothenburg gitu, atau di Stockholm. Aku kuliah di Halmstad, di kota kecil di daerah selatan Swedia, dan itu aku orang Indonesia sendirian di situ. Wah, Jadi seru. Pengalamannya bukan cuma di bidang akademik, tapi juga di bidang sosial, karena berasa sih mungkin kalau teman-teman yang di luar kuliah di luar negeri itu kan ada PPI, ada kumpul-kumpul gitu. Aku sama PPI bener-bener online aja gitu. Ketemu mungkin jarang banget. Ketemu sama teman Indo tuh kalau mau ketemu teman Indo harus ke kota sebelah yang harus 1 jam, 1,5 jam naik kereta gitu. Jadi itu secara singkatnya. wah. Tapi apa namanya dengan kesendirian Kakak menjadi orang Indonesia satu-satunya di kota yang Kakak tinggal itu pasti memiliki apa ya pengalaman-pengalaman yang gak bakal dilupain lah pasti. Ya Iya, gitu Kak. sebenarnya sih bukan orang Indonesia sendirian. Jadi aku student Indonesia sendirian. Tapi setahun pertama itu aku bener-bener nggak ketemu orang Indonesia gitu. Karena ada orang Indonesia satu pun exchange student, dia cuma 3 bulan, itu ketemunya juga belum tentu seminggu sekali. Jadi setahun Wah, pertama bisa dibilang tuh sendirian gitu, berasa aduh orang Indonesia mana ya gitu. Tapi setelah setahun ternyata ketemu sama satu orang Indo yang kenalnya di Facebook, saling lihat-lihatan gitu di grup Facebook. Akhirnya ketemuan, akhirnya setelah setahun ketemulah nih satu orang Indo, dan ternyata ada sekitar 3 atau 4 orang Indonesia lain yang dia nikah sama orang lokal. Jadi yang student aku doang gitu ibaratnya. Tapi gitu sih, kalau ya ya lumayan menantang karena kayak kalau mau kumpul-kumpul makan bareng misalnya sama teman-teman internasional kan suka, ayo masak-masak, masak negara masing-masing gitu. Terus aku sendirian, aku masak apa? Terus aku nggak bisa masak, what should I do gitu. Gitu. Terus kayak lebih lebih apa ya? Berasa lebih challenge-nya tuh
gimana memperkenalkan Indonesia karena kan sendirian ya, nggak ada yang mewakili nih. Dan orang-orang akan mikir satu-satunya representasi Indonesia tuh ya aku doang. Jadi gimana memperkenalkannya, gimana coba blend in sama temen-temennya. Terus akhirnya dipaksa benar-benar pakai bahasa Inggris setiap hari gitu. Karena kalau nggak bisa berteman kan. Itu sih Iya, bener. seru. Oke. Nah, jadi teman-teman, itu tadi ada perkenalan singkat dari Kak Suci. Oh ya, kali ini mungkin aku bakalan buka dulu ya untuk seminar kita kali ini. Boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman, kali ini tuh kita akan seminar dengan narasumber itu ada Kak Suci Arianti yang merupakan Master Science in Science ya Kak ya, dengan jurusan tuh Business and Economic. Nah, beliau ini merupakan salah satu siswi dari Halmstad University di Swedia. Oke, teman-teman. Nah, di sini ini aku ada CV beliau dan aku bakalan tampilin ke teman-teman biar teman-teman pada ngeliat. Oke. Nah. Oke, jadi ini adalah CV beliau bernama Suci Arianti. Oke, teman-teman di sini bisa lihat kontak beliau, lalu ada top skill, language-nya, dan juga certifications. Oke. Ini aku bakalan share perlahan, biar teman-teman pada bisa ngelihat juga. Atau bisa juga mungkin teman-teman kalau mau lihat buka di LinkedIn kali ya, Hilmi. Karena Iya, ini siap. CV-nya dari LinkedIn. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat education-nya. Itu Kak Suci itu merupakan salah satu mahasiswi dari Halmstad University, Master of Science, MS in Business and Economics itu di tahun 2017 sampai 2019, lalu di Shanghai Tianqi University, Integrated Research Program, Exploring Business in China, di tahun 2018, lalu ada di Institut Pertanian Bogor atau IPB, Bachelor's Degree Project Management, tahun 2009 sampai 2013, lalu Tokyo University of Agriculture di Mobility Students Agriculture Food and Environment di tahun 2012 dan itu ada lagi di Ankara University Mobility Students Turkish Language and Literature di tahun 2011. Oke. Nah, ini teman-teman CV dari beliau. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita bakalan tampilin di notulensi seminar dan juga nanti seperti yang Kak Suci bilang bisa dilihat di LinkedIn. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke. Siap. Oh ya, Kak Suci, kayak yang udah Kakak bilang tadi nih kan, Kakak tuh merupakan salah satu orang Indonesia yang apa ya bisa dibilang berbeda lah dari teman-teman yang berkuliah di Swedia dengan yang di kota-kota besar itu kan nggak ngerti banyak bedanya, terus kadang cuma apa ya via orang gitu kan. Nah, itu kan banyak banget temennya. Kira Kak, bagaimana sih Kak cara Kakak untuk beradaptasi dengan kuliah? Bahkan Kakak tuh sama sekali nggak kenal gitu sebelumnya. Hilmi Gimana tuh? kayaknya putus-putus jaringannya atau jaringan aku yang lambat? Suara aku Halo? jelas nggak? Suara Kakak jelas, jelas. Oke. Soal tadi oke. Coba suara kamu Ulang putus-putus di lagi ya. aku. Oke. Nah, teman-teman, apa jelas Kak? Masih agak putus-putus sih sedikit, teman-teman yang lain gimana ya?
Apa jaringanku yang kurang? Sebentar. Ya sebelumnya mohon maaf teman-teman karena di sini ini pakai VPN jadi agak jadinya agak Oh iya, masalah ya karena kan di Tiongkok itu nggak bisa VPN ya ya YouTube ya? itu bisa lihat dulu jadi harus pakai VPN dulu. Oke. Nggak apa-apa. Kedengeran jelas tadi gimana pertanyaannya? Kan aku di Swedia sendirian. Terus? Nah, bagaimana cara Kakak beradaptasi dengan lingkungan yang sebelumnya itu belum pernah apa ya dikenal gitu sebelumnya? Gimana Kak? Gimana sebelum I'm really sorry. Ini agak putus-putus di aku. Oke, Hilmi bicara pelan-pelan ya Kak biar Ya, lebih jelas lagi. boleh. Bagaimana Kakak beradaptasi Bagaimana cara dengan beradaptasi? ya di lingkungan dan bahkan Kakak itu sama sekali belum pernah mengenal lingkungan itu gitu. Oke. Bagaimana cara beradaptasi? Karena kan saya belum pernah sama sekali mengenal lingkungan itu. Untuk adaptasi, kayaknya untuk semua teman-teman yang udah berani buat mutusin bakal kuliah keluar itu, adaptasi tuh kayak sesuatu yang bukan nothing tulus ya, kayak ya udah langsung berani kayak hajar aja gitu langsung tenggelam. Karena kalau udah nyampe di sana, gimana pun situasinya, mental kita tuh kayak harus udah dipersiapkan untuk kuat gitu loh, untuk menghadapi culture-nya kayak apapun itu. Kalau saya sendiri memang dari awal udah tahu medannya kayak gimana, udah tahu bahwa di kota itu nggak ada student Indo yang lain, udah 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 tahu bahwa oh kira-kira nih cuacanya kayak gini, nanti kelasnya ada berapa orang. Karena kan biasanya karena kalau ke Swedia itu ada namanya pre-departure. Dan itu kayak udah dikasih penjelasan gitu kira-kira culture Swedia itu kayak apa, terus kota-kota di Swedia ada apa. Nah dari situ tuh jadi udah tahu bahwa oh ternyata kota yang bakal aku datengin ini kota kecil, ternyata nggak ada orang Indonesianya, alumni yang sebelumnya pun cuma 1 orang gitu. Jadi bisa kebayang untuk nanti di sana harus apa, dan aku udah siap bahwa waktu itu emang prepare untuk punya teman sekamar orang asing. Karena aku nggak pasang nggak apa ya, nggak book kamar untuk sendirian gitu di asrama. Jadi udah bener-bener prepare pokoknya gimana pun caranya harus bisa adaptasi. Dengan maksain diri sekamar sama temen yang bukan orang Asia, maksain diri untuk tinggal di asrama yang isinya orang internasional semua, dan juga akhirnya bener-bener sadar bahwa emang gak ada orang Indonesia lain, itu learning by doing sih, bisa dibilang. Learning by doing, paksain ngobrol, selalu berusaha untuk terbuka kali ya, terbuka untuk diajak ngobrol gitu. Apalagi karena mungkin kalau di Eropa itu kan kalau orang muslim kelihatan banget pakai jilbab gitu. Jadi gimana caranya biar bisa approachable. Aku yang buka omongan duluan, aku yang nyapa duluan, kayak gitu-gitu sih. Bisa dibilang. Oke. Nah, kalau dari segi bahasa nih Kak, kira-kira Mhm. kesulitan apa sih Kak yang Kakak alami gitu selama yang kayak Kakak bilang tadi kan Kakak tuh harus nyapa duluan, terus harus ngobrol duluan, kayak gitu. Untuk segi Oh. bahasa gimana Kak? Apakah ada kendala? Jadi di Swedia itu, mereka punya bahasa bahasa, ibunya itu bahasa Swedia. Cuma orang Swedianya bisa bahasa Inggris dengan sangat baik gitu. 80% orang Swedia bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, karena kelasku memang kelas internasional dan asramaku asrama internasional, yang sulit mungkin lebih kayak di Indonesia nggak biasa ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba nyampe sana sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Bener-bener harus ngomong bahasa Inggris karena nggak ada lawan bicara lain kan, selain Mhm. bahasa Inggris. 3 hari pertama tuh aku ngerasa kayak, aduh nggak pede nih buat ngomong bahasa Inggris, diam aja di kamar. Kayak awal-awal aduh gimana ya, dapurku kan emang dapur rame-rame gitu, sharing kitchen gitu sama beberapa orang. Jadi bener-bener ke dapur tuh seperlunya gitu. Itu 3 hari pertama kayak bener-bener mengumpulkan mental. Pas memang di hari ketiga roommate aku datang, dia orang Perancis, Wah, dan dari situ juga kayak udah mulai berani.
dan ajak ngobrol dia banyak-banyak, ngumpul sama teman-temannya dia, kayak dinner pun bareng sama dia, atau mungkin lunch bareng sama teman-teman dapur yang lain. Dari situ sih akhirnya ya udahlah, namanya bahasa Inggris kan nggak ada yang sempurna ya, toh bukan bahasa ibu kita gitu. Dan Ya, bener. teman-teman di situ juga banyak teman-teman yang dari Spanyol, Prancis, Itali, atau negara-negara yang memang mereka juga bukan berbahasa Inggris. Jadi semuanya tuh nggak ada yang sempurna bahasa Inggrisnya. Di situ akhirnya aku sadar bahwa nggak harus sempurna kok nilai bahasa Inggrisnya gitu, atau grammarnya untuk bisa berkomunikasi yang akhirnya bisa go with the flow gitu. Wah, berarti di sini apa ya? Benar-benar definisi banget nih doing something-nya ya kan Kak? Learning Kakak by udah doing benar, ya. iya, benar learning by doing-nya. Oke. Benar-benar. Aku tuh sampai kayak ada beberapa temanku yang dia emang native gitu, terus aku bilang sama dia kayak, kasih tahu ya kalau bahasa Inggrisku ada yang salah gitu. Kasih tahu ya kalau ada penempatan yang tidak pas. Terus kayak akhirnya mereka baik juga sih kayak, Suci ini harusnya gini gitu. Terus aku jadi kayak, oh oke. Gitu, jadi berani mengakui aja. Keren-keren. Nah, Kak, kalau ngomong-ngomong universitas Kakak nih Kak, kan Mm-mm. Kakak tuh di Halmstad University, terus dengan jurusan yang memang benar-benar apa ya, kalau Hilmi ngelihatnya tuh butuh ya apa ya, keseriusan dan penalaran juga sih, ya kan Kak? Nah, kira-kira di Halmstad University itu ada apa aja sih Kak gitu? Misalnya kayak jurusannya atau Jurusannya apa? ya. Aku share ininya boleh nggak? Share websitenya aja. Boleh Kak, silakan. Boleh ya, aku coba share share screen mungkin di sini. Sebentar. Em, jadi Chrome tab. Oke. Kelihatan? Jadi ini kampusnya. Kelihatan nggak? Oke, ini Hilmi. masih, iya, oke, kelihatan, Oke. kelihatan Kak. Nah, jadi ini aku coba dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kampusku ini dia programnya banyak banget. Aku kan di program yang memang di fakulti yang Business and Economics. Tapi kampusku itu lumayan terkenal di bidang ininya sih, environmental science-nya. Karena mereka punya banyak laboratory buat natural science yang bagus, biomedicine juga bagus di sini. Tapi secara subjek areanya ada engineering juga, environmental science-nya ada, medianya ada, terus welfare tuh apa ya, kesejahteraan sosial, bisnis, biomedicine, ada juga medical school-nya. Cuma memang nggak semuanya berbahasa Swedia. Nggak semuanya berbahasa Inggris. Yang berbahasa Inggris itu ini dia beberapa digital service innovation, embedded intelligence system, industrial management. Nah ini yang programku yang merah ini nih, strategic entrepreneurship for international growth. Ini pun ada 2 penjurusannya sebenarnya, ada penjurusan international marketing dan penjurusan leadership, apa ya, leadership management, aku lupa. Nah aku yang di international marketing-nya, gitu. Gitu. Oke. Dan kayak aku punya beberapa temen yang di di engineering juga sih, dan emang mereka bisa bilang kalau lab-nya Halmstad tuh termasuk lab yang udah ya share-nya. Aku mungkin udah cukup jelas kali. Atau nanti kalau teman-teman yang mau lihat programnya ada apa aja, langsung ketik aja hh.se. Nanti klik bahasanya aja di sini dirubah Swedish atau English. Di situ bisa dilihat semua. Gitu. Aku remove share screen-nya. Jadi itu kalau aku mau bilang unggulnya, jadi aku kan memang apply ke Swedia itu di awalnya karena scholarship-nya. Nah, di scholarship ini itu ada list-list jurusan yang di-cover sama mereka. Nah, karena emang aku targetin yang Business and Economics, makanya aku pilih Halmstad. Dan tapi dengan aku ngobrol sama teman-teman yang lain juga, ternyata kalau emang masuk Halmstad mungkin yang diunggulkan itu di sisi jurusan yang tadi aku bilang, environmental science-nya, karena lab natural science-nya ternyata udah termasuk yang terbaik di Swedia, dan juga kayak natural science ya, dan juga kayak engineering-nya juga mereka lumayan punya ikatan, dan kayak praktik ke industrinya juga cukup bagus gitu. Itu sih.
kurang lebih. Oh ya Kak, kalau masalah pendaftaran alurnya gitu, itu gimana Kak? Misalnya tadi kan itu Ilmilia tuh master semua gitu Kak. Apakah ada untuk yang bachelor gitu? Dan juga Oh, beserta beasiswanya kira-kira bagaimana Kak? Apakah disediakan juga oleh kampus atau bagaimana? kalau bachelor itu di Swedia belum banyak yang berbahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mau ke Swedia terus ngambil S1, itu dalam bahasa Swedia dan harus belajar bahasa Swedia dulu. Tapi ternyata baru mulai di 2018 atau 2019 itu ada kampus di Malmo, beda kota. Malmo ini dia punya S1 yang bahasa Inggris. Ya, jadi mulai mulai terbuka sedikit untuk teman-teman yang emang udah nggak mau belajar bahasa bahasa Swedia tapi mau ke Swedia. Tapi umumnya berbahasa Swedia semua untuk S1. Nah, kalau S2 banyak yang bahasa Inggrisnya itu di berbagai macam universitas. Um, soal pendaftaran, jadi tuh kalau di Swedia daftar kampusnya itu cuma setahun sekali. Itu di akhir tahun, dibukanya sekitar Oktober Oktober dan ditutupnya di Januari. Nah, itu semua orang yang mau kuliah di semester September, autumn, itu harus daftar di periode itu. Nah, dari daftar si kuliahnya, itu Swedia punya sistem sendiri yang dimana kayak tersentralisasi. Kayak mungkin kalau kamu pernah coba ngelamar ke Inggris, kamu tahu bahwa kadang-kadang tuh kita harus approach universitasnya sendiri-sendiri gitu kan. Kalau di Benar. Swedia semua centralized. Jadi lihat uninya, lihat programnya di situ, apply-nya pun di situ. Nah, setelah apply admission-nya, setelah apply jurusan atau kampusnya, baru dari situ nanti teman-teman bisa apply beasiswanya di bulan Februari. Dan Oke, berarti beasiswanya itu gimana? oke, berarti Kak kita harus daftar dulu dong baru bisa daftar ke beasiswanya gitu Kak. Karena salah satu syarat beasiswanya itu harus daftar di admission system yang tadi kuliahnya. Dan kayak kayak daftar admission-nya, terus daftar beasiswanya, selesai, nanti yang diumumin duluannya pun admission-nya dulu. Kalau di level admission-nya aja kamu nggak lolos, berarti beasiswa nggak akan consider kamu. Tapi kalau di admission-nya lolos, oh udah dapat jurusannya, udah dapat kampusnya, oke baru beasiswanya akan consider untuk apakah student ini atau calon student ini bisa untuk dipertimbangkan dapat beasiswa atau enggak gitu. Oke. Gitu. Eh, Semoga Kak, jelas. kalau misalnya di Swedia sendiri kan Kak, kita kan tahu nih kebudayaannya itu juga ya bagus banget gitu loh. Dan cukup berbeda juga kan Kak dengan kebudayaan di Indonesia. Nah, kira-kira nih, Kakak selama berada di Swedia, ngadepin culture shock-nya itu gimana Kak? Untuk Hmm, ngadepin culture shock. Beda banget karena mungkin secara jarak aja kita udah jauh banget ya Swedia sama Indonesia. Tapi mungkin lebih kayak faktor cuaca tuh mempengaruhi karakter masyarakatnya juga gitu. Kalau di Indonesia kan kita hangat cuacanya. Jadi orang-orangnya juga hangat gitu. Orang-orangnya lebih yang kayak senang kumpul-kumpul di luar gitu, senang kemana, senang ngobrol gitu. Nah kalau di Swedia itu kan memang kebanyakan musimnya musim dingin, dingin Oh, adem ke dingin gitu. Panasnya benar-benar cuma 3 bulan, tapi setelah itu tuh kayaknya berasa winter semua gitu. Tapi itu pun yang membuat orangnya jadi lebih reserve, lebih yang kayak kalau kita ketemu orang Indo kan kayak halo gitu. Kalau di sana kayak hi, cool. Aku mungkin lebih lebih shocknya ke arah interaksi ngobrolnya sama orang Swedia atau teman-teman internasional yang lain. Orang Indonesia tuh lebih ekspresif menurutku. Tapi kalau orang-orang Eropa lebih cool gitu. Terus apalagi ya yang beda? Terus kayak kalau di sini kan kita sering kayak pakai Pak atau Bu, lebih ada kayak penghormatannya buat yang lebih tua. Kalau di Swedia itu semuanya equal, semuanya setara. Jadi kita panggil orang tuh dengan nama, mau dia umurnya 80, mau dia umurnya 60 atau dia guru, semuanya pakai nama. Kalau manggilnya justru pakai Pak atau Bu, mereka jadi tersinggung gitu atau jadi kayak merasa sedih karena mereka mau ada jarak gitu. Mereka mau kita semua sama, jadi panggilan nama aja.
Terus apa lagi ya yang beda, cuaca sih awal-awalnya adaptasinya lumayan lumayan kayak 3 bulan pertama kan happy gitu ya, semuanya bagus nih, kayak ada di Eropa dan segala macam. Tapi ternyata setelah itu baru berasa kalau cuacanya makin gelap dan winter itu segitu sepinya gitu. Ternyata lumayan bisa bikin depresi. Aku nggak tahu deh Cina kalau winter separah apa ya. Cuma kalau di Swedia tuh bisa sampai 18-20 jam tuh gelap gitu. Jadi kalau nggak punya teman yang sering kumpul-kumpul, itu lumayan bikin depresi. Terus aku di sana jadi belajar belajar mengatur makanan dan vitamin, karena ternyata itu yang ngaruh banget ke mood. Kalau di Indonesia kan kita banyak ya makanan sayur dan segala macam yang sebenarnya itu tuh bagus buat tubuh gitu. Kalau di sana kan terbatas juga makanannya, jadi kayak harus belajar minum vitamin D, belajar pilih-pilih makanan buat di musim dingin, belajar pilih-pilih makanan di berbagai musim lainnya dan bajunya mesti di-adjust dan segala macam. Tapi cara culture shock-nya mungkin lebih yang ke aku di Indonesia tuh lumayan ekstrovert, tapi di sana benar-benar adaptasi jadi introvert gitu. Itu sih. Wah, Dan ya uh, lebih gimana ya? Lebih kayak kalau aku ngerasa ada satu hal yang nggak cocok, aku review lagi. Kira-kira value aku sama sesuatu yang ada di depan aku itu seberapa bertentangannya gitu. Bertentangan. Kalau emang maksudnya kayak kalau ada hal-hal yang masih bisa aku tolerir, mungkin aku bisa coba adjust masuk. Tapi kalau menurutku itu udah kayak udah nggak bisa. Aku biasanya lebih diem aja di kamar, nggak ikutan gitu. Gitu sih. ya. Menurut kayaknya yang paling penting emang ngelihat value diri masing-masing. Karena biar gimana pun kan kita ada di negara orang ya. Coba dulu buat lihat sebenarnya apa yang mereka lakukan tuh dari sudut pandang apa dan alasannya kenapa, apakah itu baik atau enggak. Terus balik lagi berkaca sama diri sendiri, cocok nggak? Kalau emang nggak cocok ya nggak apa-apa, biarin aja mereka mau ngapain. Tapi kita stay sama value kita gitu. Itu sih. Oke. Menjawab nggak ya? Kak, Panjang banget ya? Kak, kan kita bisa tahu gitu kan gambaran di Swedia tuh gimana, culture shock-nya Nah, tuh gimana. iya, Jadi kita juga bisa apa ya, seakan masuk nih ke dalam cerita Kakak dan oh ternyata kayak gini ya, kayak gitu. iya. Heeh. Mungkin Mm-mm. lebih kayak kayak juga mungkin aku tadi aku bilang ya kalau di Indo misalnya kita panas terus kita suka minum es teh manis. Kalau di sana kan dingin, jadi mereka mungkin lebih suka minum bir karena itu menghangatkan gitu. Terus tinggal dilihat aja value-nya mau ikutan nggak minum bir gitu atau gimana misalnya. Contoh aja Oke, gitu. Kak, kalau misalnya mengenai pengalaman pribadi Kakak nih, Kak, kira-kira apa sih yang paling membuat Kakak berkesan gitu selama berkuliah di sana gitu, Kak? Berkesan itu satu dapat pengalaman jadi orang Indonesia sendirian di Oke. sekota selama setahun atau kayak jadi student Indo satu-satunya di kampus itu berkesan banget karena akhirnya menyadari bahwa gimana rasanya secara skala besar sih menyadari bahwa jadi minoritas tuh rasanya kayak apa gitu. Karena kalau di Indonesia kan mungkin uh, kita lebih mayoritas gitu ya dari segi penampilan kah, agama kah gitu. Ternyata di sana benar-benar ngerasain jadi minoritas tuh itu sebuah kesan yang sangat berbeda. Jadi bisa belajar banyak banget sih. Itu satu. Terus apalagi ya? Belajar um, belajar adaptasi sama kultur yang baru itu juga kultur yang beda banget. Maksudnya Indonesia sendiri kan kita punya banyak pulau ya, punya banyak bahasa, punya banyak culture di setiap pulau yang berbeda. Tapi mungkin bedanya kalau di sana itu kita pindah ke kulturnya tuh yang benar-benar beda banget, bahasanya beda banget, secara kulit penampilannya beda banget. Jadi gimana caranya bisa stand out gitu dan kayak memperkenalkan Indonesia. Itu sih yang paling bikin berkesan sejauh ini. Aku senang sih bisa kenal sama teman-teman internasional, terus memperkenalkan budaya sama mereka gitu. Lebih ke Oke. situnya. Oke. Kak, kalau misalnya ini kan Kakak kan berhijab nih ya, Kak. Kira-kira pandangan mereka terhadap orang-orang yang ya kita khususkan ya berhijab itu bagaimana, Kak, kira-kira? Apakah welcome atau mereka kayak menyikapinya bagaimana gitu?
Di Swedia sendiri sebenarnya mereka banyak membantu refugee, orang-orang pengungsi perang dari Timur Tengah. Jadi Oke. mereka itu sebenarnya kalau mau dibilang berhijab, banyak orang-orang Timur Tengah refugee itu yang berhijab. Tapi mereka biasanya nggak ada di lingkungan kampus. Jadi kalau di lingkungan kampus, mungkin kayak sekelas aku jilbaban sendirian gitu, atau mungkin di master program, di seluruh program aku cuma ngeliat 2 orang yang pakai jilbab gitu. Tapi secara general teman-teman di sekitarku, mereka biasa-biasa, kayak kayak gimana ya, kayak kalau secara pertama kali mungkin kelihatan kali ya agak, karena kan secara physically kelihatan banget nih bedanya pakai jilbab, oh ini Islam. Tapi semuanya baik-baik aja sih, mereka nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada yang kayak diskriminasi. Terus semakin banyak ngobrol nanti semakin seru pertanyaannya, kayak mereka nanya, kamu buka jilbabnya kapan gitu, kamu pakai jilbab terus di rumah. Terus kayak kalau lagi puasa, puasa kapan bukanya gitu. Terus belum buka nih, ini udah jam 6 nggak buka juga, sebelum mataharinya belum terbit. Bentar lagi terbit kok nggak mau Oke. minum, emangnya nggak bos kayak gitu. Kenapa sih puasa gitu? Kenapa sih pakai jilbab? Kayak hal-hal kayak gitu kan kita kalau di Indonesia kayak udah sama-sama tahu, nggak ada juga yang nanya kan. Tapi kalau di sana tuh gimana caranya bisa ngejelasin yang bisa cocok di logikanya mereka gitu. Itu sih yang seru. Cuma secara general nggak ada diskriminasi apa-apa. Swedia ini kok mereka equality tadi, kesetaraannya lumayan kuat. Jadi aku nggak pernah sih ngerasain yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mhm. Oke, Kak, kita balik lagi ke pembicaraan masalah ini, Kak, tentang beasiswa tadi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Suci itu di sana beasiswa kah atau pribadi kah atau bagaimana, Kak? Boleh dong sharing ke Aku kita? boleh. Aku share ini aja ya, screen-nya juga sekalian. Jadi aku di sana kemarin beasiswa SISGP, Swedish Institute Study Global Scholarship, Global Swedish Institute Professionals, sorry, singkatannya berubah-berubah. Di zaman aku SISS, sekarang SISGP. Aku akan share screen-nya sorry, um, share screen, application window. Oke, ini dia. Ini dia beasiswanya, Swedish Institute Scholarship for Global Professionals, singkatannya. Nah ini full scholarship untuk teman-teman yang mau lanjutin master ke Swedia. Itu semuanya ditanggung, tiket pesawatnya ditanggung, biaya hidupnya ditanggung, kuliahnya ditanggung, apa ya, itu ya. Terus tiap bulannya itu living cost-nya 10.000 krona, itu sekitar 1.000 euro. Kemudian apa ya, mereka juga punya kayak asosiasi mahasiswa yang sama-sama mendapatkan beasiswa gitu. Yang jadi selama, nah ini dia ada, tada, membership-nya di SI Network for Future Global Leaders. Jadi setiap tahunnya tuh suka ada acara-acara, kayak misalnya aku tinggal di Halmstad, terus mereka bikin acara di Stockholm. Jadi mereka akan cover juga biaya aku dari Halmstad ke Stockholm untuk ikut event gitu. Terus setelah aku lulus pun aku tergabung di SI Alumni Network yang kadang tetap ada dapat info related to Sweden, atau kalau di tiap-tiap negara punya kegiatan alumninya pun aku bisa ikutan. Dan yang pasti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, itu ditanggung juga. Ini sih semuanya yang ditanggung. Terus apalagi ya penjelasannya. Aku jelasin ini juga aja kali ya kriterianya. Oke, siap, Kak. Pokoknya teman-teman kalau mau lihat lebih detail, ada di website si.se. Cuma aku kasih gambarannya jelas, gambaran singkatnya aja di sini. Salah satu syaratnya itu teman-teman malah harus punya pengalaman kerja 3.000 jam, itu sekitar 2 tahun, 2,5 tahun gitu. Terus negaranya Indonesia termasuk di sini, karena hanya beberapa 30-an negara berkembang yang di-cover. Terus itu yang tadi yang aku bilang, pertama harus daftar kuliahnya dulu ke university admissions sistemnya. Master programnya ada beberapa listnya, jadi kayak ini aku coba buka aja ya. Kayak misalnya contoh tahunku, aku cari jurusan yang related to finance, tapi di tahunku ternyata mereka nggak fokus ke situ. Nah, aku harus cek jurusannya ada apa aja. Nah, kayak gini di sini ada listnya. Oh, engineering. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Jurusannya kelihatan juga?
kelihatan ini agak Yang kelihatan kok. kecil-kecil, yang kecil-kecilnya. Iya, tapi agak Nah, kecil-kecil dikit gitu. iya emang kecil-kecil. Nggak apa-apa nanti download masing-masing aja ya teman-teman. Terus kayak ini aku, terus aku langsung pilih beberapa jurusan yang cocok. Dan ini salah satunya International Marketing dan Hamzat University gitu. Jadi teman-teman yang mau apply harus cek ke sini dulu nih apakah ada jurusan dan kampus yang cocok sama teman-teman sebelum daftar ke beasiswa. Karena takutnya nanti kalau emang udah daftar kuliahnya dulu di sini dan ternyata nggak ke cover master programnya di list ini, berarti nggak akan bisa dapat beasiswa gitu. Itu sih secara general. Dan ini dokumen tambahan lainnya, motivational letter, CV, terus letter of reference ini dari atasan, dan juga dari organisasi sosial di luar kerjaan sehari-hari. Terus bukti pengalaman kerja dan bukti pernah memimpin sebuah tim, leadership experience, sama paspor. Itu, nih ada di sini itu udah kayak lengkap gitu detailnya, gimana cara apply-nya, timeline-nya kayak apa. Sekarang dia baru aja mengumumkan orang-orang yang udah berhasil dapat beasiswanya per April kemarin. Jadi untuk 2021 teman-teman coba aja pasang timeline-nya di timeline teman-teman masing-masing. Itu biasanya infonya udah mulai keluar di Oktober November akhir tahun. Gitu. Oke. Nah, nih Kak Suci, ada pertanyaan nih dari teman-teman yang menonton mengenai beasiswa SISGP. Nah, di sini ada dari Arbi Pamungkas, beliau bertanya bahwa katanya gini, saya dapat info beasiswa SISGP ada biaya pendaftarannya. Apakah biaya itu untuk sekali pendaftaran aja atau bagaimana? Mungkin Oke, Kak Suci bisa aku bantu jawab untuk dulu ya. menjawab. Ya. Oke. Jadi yang daftar itu di level admisinya, admisi ke kampusnya. Jadi kalau teman-teman mau daftar nih di awal, daftar kampusnya itu kan bisa up to 4 jurusan, 4 program atau 4 kampus. Nah itu ada biaya pendaftarannya sebesar 900 krona. Di rupiahin itu berapa ya? Tergantung kursnya sih, sekitar 1,1 juta lah ya. Nah itu bayar sekali untuk 4 jurusan dan 4 kampus atau 4 kampus. 4 pilihan lah. Tapi beasiswanya nggak bayar apa-apa gitu. Jadi yang dibayar memang hanya pendaftaran kuliah. Habis itu udah selesai semua dokumen-dokumen admisinya baru lanjut ke daftar ke beasiswa. Jadi kalau menurut pertanyaannya sekali pendaftaran aja sih. Sekali pendaftaran. Tapi kalau misalnya ternyata mau daftar lagi tahun depan ya tahun depan bayar lagi. Itu memang cuma buat di satu term, 1 tahun gitu. Arbi Pamungkas kayak aku sering DM. Arbi. Lanjut ya, yang kedua. Iya, yang kedua. Untuk minimal bekerja, aku baca aja nggak apa-apa? Gak apa-apa Kak, silahkan. Untuk minimal bekerja juga dapat info maksimal 3.000 jam, kerja dengan maksimal 2 instansi. Bagaimana dengan orang yang bekerja lebih dari 2 instansi atau freelancer? Kayaknya maksimal 2 instansi nggak ada deh. Aku coba cek lagi deh di ininya, di share detailnya. Cuma setauku nggak masalah untuk berapa banyak instansinya, tapi mereka punya limit di page yang di share-nya, dan mungkin nanti pas untuk di letter of reference-nya itu 2 orang yang diminta untuk bertanggung atau bukan bertanggung jawab, untuk memberikan referensi buat teman-teman. Kalau misalnya ternyata dari 3.000 jam itu terdiri dari 3 instansi pun nggak masalah, cuma mungkin nggak semua instansinya itu harus memberikan referensi tadi, atau kayak freelancer juga. Jadi kalau di Swedish Institute ini, mereka punya sistem yang beda-beda. Aku coba tunjukin lagi kali ya. Kayak kalau teman-teman yang punya bisnis sendiri pun perhitungannya tuh beda, dan kayak formnya juga berbeda. Nah ya, nggak apa-apa ya kita sambil go through ini. Iya, Di nggak sini apa-apa nih, Kak. kayak ada frequently asked questions-nya. Teman-teman bisa cek misalnya kayak
Eee, aduh, ini kayak di sini nih. Ini kan ada formatnya yang beda, terus bentar ya. Kayak agak teks sedikit. Cuma nanti coba dicek di sini aja nih kayak I have worked at more than one workplace. Nah di sini ada you can submit up to 3 work experience forms di 3 different work experience. Jadi tuh boleh di sini dibaca aja nanti Arwi. Terus kalau misalnya punya bisnis sendiri atau freelancer tuh ada penjelasannya juga. Cuma aku harus cari dulu sih di sini. Nanti mungkin Arbi bisa coba cek di websitenya. Terus kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Karena go through-nya agak lumayan lama. Gitu. Kayaknya, halo Hilmi. Iya, Semoga halo jelas Kak. ya. Jelas. Dilihat Nah, aja frequently asked question-nya di website itu sih. Oke. Kak, kalau boleh tahu nih selain yang SGP itu ada lagi nggak Kak kayak link-link beasiswa lain yang bisa Kakak rekomendasiin ke kita gitu untuk pendaftaran seputar beasiswanya? Kalau untuk di Swedia sendiri, teman-teman bisa, aku share lagi ya screen-nya. Jadi Oke, kalau di siap. Swedia itu mereka dia lumayan terpusat untuk info-info. Teman-teman bisa catat gitu. Kalau memang ada beberapa website ini, salah satunya Study in Sweden, studyinsweden.se. Teman-teman bisa cek di sini. Ada informasi tentang finance scholarship. Nah ini teman-teman bisa cek di sini, terus ngeliat yang kalau di Swedia tuh ada beasiswa apa aja sih? Ini yang tadi Swedish Institute Scholarship. Ada juga beasiswa kampus. Kalau kampus tuh biasanya mereka offer antara 50% diskon atau 100% nggak usah bayar tuition fees. Atau ada juga misalnya other scholarship ini dari beberapa scholarship yang kerjasama dengan Swedia. Ini ada linknya semuanya di sini. Ada World Bank kah, atau ada Jack and Jones, educations.com, atau untuk beberapa negara kayak Indonesia nih LPDP ada infonya di sini ya. LPDP pasti ya, udah pada tahu kali teman-teman semuanya. Iya, benar. Ini ada di sini sih semuanya info-info. Terus kalau kampus mana aja yang kasih scholarship, misalnya kayak teman-teman udah coba Swedish Institute nih, tapi nggak berhasil. Tapi mungkin kampusnya udah nerima teman-teman di sana, teman-teman bisa coba juga. Ternyata keterima di Halmstad, misalnya Halmstad kasih beasiswa apa, terus nanti mereka akan nge-link langsung ke link kampus masing-masing yang ada informasi tentang scholarship-nya. Itu kalau Swedia. Oke. Itu kalau Swedia, cuma kalau negara-negara lain sih banyak banget ya informasinya. Kalau Turki, karena aku pernah ke Turki, itu ada di turki.burslar.gov kalau nggak salah. Terus kalau apa lagi ya? Kalau Jepang ada Monbuka Gakusho. Kalau Eropa lainnya ada Erasmus Mundus. Kalau Belanda ada Orange Tulip Scholarship. Kalau Australia ada Australian Award Scholarship. Itu banyak banget. Teman-teman rajin-rajin ikut komunitas-komunitas nih kayak CIB ya. Dan ya itu sih. Sering-sering lihat informasinya. Dan aku sekarang juga lagi sama teman-temanku ngedevelop satu gimana ya nyebutnya, educational consultant gitu. Itu namanya Etude Education Scholarship, Etude Education Indonesia, sorry, aku jadi belibet. Itu teman-teman kalau mau follow juga bisa. Itu kita share-share informasi beasiswa juga sih di situ. Wah, keren. Jadi jangan menyerah googling dan cari informasi, itu baik banget. Aku cerita aja kali ya, aku sendiri udah coba berbagai macam beasiswa gitu dulu. Jadi aku udah nyoba New Zealand tuh ada NZAS udah nyoba, LPDP udah nyoba. Inggris itu ada Chevening udah nyoba. Aminef ke Amrik udah nyoba. Terus Australia hampir, Jepang hampir, lagi ya. Belanda hampir. Kominfo juga ada beasiswa kan ya, beasiswa Kominfo itu juga nyoba. Dicobain aja semuanya. Dan akhirnya ke Swedia. Wah.
alhamdulillah rezekinya di Swedia. Oh ya Kak, ngomong-ngomong tentang beasiswa lagi nih Kak. Nah, Mhm. menurut Kakak, apa sih kesalahan yang bikin banyak peserta itu gagal gitu untuk lolos seleksi beasiswa? Kesalahan. Sebenarnya kalau ngomongin kesalahan itu luas banget, karena setiap pemberi beasiswa itu kan mereka punya visi sama misi yang beda-beda. Jadi mungkin ada kayak beasiswa yang emang targetin pokoknya kita harus dapat teman-teman yang secara akademiknya mereka cum laude sekian, 3,8 sekian, dan mereka fokus untuk teman-teman yang mungkin di IT, mungkin yang meneliti AI kah, atau mungkin cari big four consulting firm gitu. Tapi ada juga beasiswa yang memang kayak di beasiswaku mereka lebih menekankan ke pengalaman leadership-nya dan pengalaman kerjanya. Karena target mereka memang untuk orang-orang yang udah profesional di bidang kerja. Tapi ada juga mungkin kayak ke Cina, teman-teman di Cina kan sekarang mereka lagi pemerintah buka banyak banget beasiswa. Itu lebih kayak membuka kesempatan buat teman-teman yang emang penasaran dengan culture Cina, yang emang penasaran dengan uh, uh, gimana Cina generous banget deh, dia benar-benar buat teman-teman yang penasaran pengen kuliah ke luar negeri, dan mereka memberikan beasiswa banyak banget. Itu yang aku tahu ya dari Cina. Tapi ada juga kayak mungkin kalau Kominfo mereka fokus untuk teman-teman yang IT doang, atau temanku yang dia pernah juga dapat short course scholarship ke Belanda gitu. Dia karena memang dia aktif di olahraga. Jadi benar-benar nggak ada yang bisa dipatokin satu hal. Cuma kalau dari pengalamanku yang dulu pernah apply LPDP dan itu ditolak, aku sampai ke level interview, dan di interview itu aku kayak menyadari beberapa hal. Aku dulu pengen banget untuk kuliah di bidang finance, yang berarti di dalamnya itu ada requirement tentang makroekonomi yang ada komponen matematikanya deh. Dan dari interview itu aku kayak baru lihat bahwa sebenarnya mungkin yang ditargetin sama LPDP itu teman-teman yang dari bidang keilmuannya udah kuat dan visinya kuat, dan akhirnya mau lanjut ke S2 di bidang itu. Dan waktu itu aku dites di interviewnya untuk mengerjakan satu soal matematika makroekonomi dengan formula apa itu aku juga udah aku nggak bisa ternyata. Dan di situ aku sadar, oh ternyata mungkin aku bukan kandidat yang fit buat di LPDP, dan mereka tuh sampai di level bener-bener seberapa dalam kamu tahu tentang jurusan yang kamu mau itu gitu. Sedangkan kayak menurut aku tuh mereka lebih ke micro interviewing, atau mencoba mengenal di level sekecil itu. Dan mungkin nggak semua orang cocok dengan metode itu. Nah, kalau di beasiswa yang aku nggak ada interviewnya. Jadi mereka benar-benar ngelihatnya dari sisi besarannya, helikopter view, bahwa oh ini visinya seperti ini, background background pengalaman kerjanya seperti ini. Jadi nggak ada hal yang nggak ada patokan yang pasti sih. Yang bisa diperbaiki lebih ke rajin-rajin latihan interview kalau emang beasiswanya ada interview, dan rajin-rajin bikin motivational letter, karena salah satu tahapan untuk ke level-level selanjutnya itu kan teman-teman harus nulis esai, dan nulis esainya itu yang emang butuh latihan berkali-kali, butuh ditolak berkali-kali juga mungkin gitu. Gitu sih. I hope that's Oke. clear. Oh ya, Kak, ini boleh tahu nggak sama teman-teman yang lagi nonton nih, boleh tahu nggak kira-kira apa sih motivasi Kakak untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri gitu, Kak? Apakah karena sistem pendidikan di Indonesia yang jauh berbeda dengan pendidikan di luar negeri itu menjadi apa ya termasuk menjadi alasannya atau bagaimana gitu? Atau ada motivasi lain? Motivasi pribadiku lebih ke sebenarnya aku lebih ke ini sih, lebih kayak penasaran gimana gimana metode belajar di Eropa. Karena kan selama pas pas kuliah S1, selama sekolah juga pernah dengar kan kayak, "Oh Eropa maju banget dari segi pendidikan, maju banget dari segi teknologi," gitu. Indonesia kita masih berkembang, kita masih butuh belajar lebih banyak. Jadi dari situ aku kayak penasaran sebenarnya belajarnya di sana kayak gimana sih gitu. Sebenarnya guru-gurunya kayak apa sih gitu. Sebenarnya apa yang jadi PR Indonesia gitu.
Aku lebih ke situ sih motivasinya, dan kayak kalau negaranya pun waktu itu nggak ada batasannya, pokoknya aku mau banget ke Belanda juga, nggak nggak begitu banyak secara general yang aku pengen pelajarin lebih itu. Dan karena mungkin bidangku business and economics ya, yang dibutuhkan di bidang business and economics itu lebih ke social soft skill-nya, untuk gimana caranya bisa mingle di berbagai macam social activities atau orang-orang yang berbeda, dan aku butuh untuk ada di lingkungan internasional untuk bisa mengenali tipikal-tipikal orang di kultur yang berbeda buat nantinya diaplikasiin di bidang bisnis atau marketing gitu. Aku izin minum sedikit ya. Nggak apa-apa ya, Silahkan, teman-teman. nggak apa-apa, kita santai-santai aja. Ini nggak ada yang puasa kan ya? Pada buka. Udah buka ya? Teman-teman yang di Iya. Eropa mungkin. Boleh, boleh. Lanjut, lanjut. Nah, oke. Di sini Ilmi mau nanya lagi deh, Kak. Yang menurut Kakak itu apa sih yang ngebuat em, lebih terasa bahwa perbedaan antara S1 itu dan S2 itu benar-benar berbeda gitu. Kalau misalnya nih Hmm. bicara tentang perbedaannya itu kira-kira dari segi mana aja nih, Kak? Kalau boleh tahu. S1 sama S2. S1 itu lebih banyak belajar teori kali ya, kalau dulu. S1 kalau di Indo itu S1 kan dalam satu semester itu bisa ngerjain 21, 24 SKS. 24 SKS itu dibagi jadi 6 mata kuliah dalam satu semester. Ini kalau aku nggak salah ingat ya. 6 mata kuliah dalam satu semester, yang 6-6-nya dipelajarin selama satu semester langsung gitu. Jadi ada pre ujian tengah-tengahnya, pre semester ya, sama ujian akhirnya, UTS UAS, UTS UAS. Nah kalau di sana aku mungkin karena S2 juga, jadi nggak begitu banyak teori di kelasnya, lebih banyak kayak nganalisisnya, lebih banyak bikin papernya, lebih banyak kayak independent learning-nya. Di kelas itu nggak begitu banyak, tapi belajar kelompoknya banyak, ngerjain tugasnya banyak, dan kayak dalam satu semester aku cuma ada 4 mata kuliah. Jadi dibandingin di Indo dulu 6, dan itu langsung dalam satu semester. Kalau ini dalam 2 bulan, 2 mata kuliah, 2,5 bulan, 2 mata kuliah, 2,5 bulan, 2 mata kuliah. Jadi fokus gitu loh, 2,5 bulan bener-bener belajar 2 mata kuliah ini, dan riset, bikin paper, presentasi. Setelah 2,5 bulan, loncat pindah ke 2 mata kuliah yang lain. Jadi itu yang benar-benar ngebantu kali ya buat fokus di 2 topik atau satu topik tertentu. Kalau di Indo mungkin karena langsung 6 bulan, itu kayak banyak banget, tiba-tiba UAS last minute belajar, kayak kejar semalam, gimana sih sistem kebut semalam gitu. Itu sih bedanya kalau dari sistemnya. Dan mungkin kayak kalau di Swedia kita nggak ada nomor GPA, angka GPA, nggak ada IPK gitu. Kalau di Indo kan ada 1 sampai 1,0, 0,0 sampai 4,0. Kalau di Swedia hanya ada gagal, lulus, lulus sangat memuaskan, gimana ya, pas distinctive, sama fail gitu. Jadi nggak ada ukuran angka Oke. gitu. Kalau misalnya ini nih, misalnya kan beda jurusan tuh yang diambil waktu S1. Terus itu tuh nggak sama gitu, nggak linear dengan yang akan diambil waktu S2 gitu. Itu kalau misalnya kita balik lagi ke beasiswa lagi nih Kak, untuk di tahap wawancaranya lah gitu. Itu bagaimana kira-kira Kak? Karena kan saya pernah dengar juga kan dari beberapa pengalaman itu bahwa kalau misalnya yang nggak linear itu pas wawancara itu bakalan ditanya kayak habis-habisan lah gitu, dan ya di debat dengan jurusan tersebut gitu. Karena ya itu tadi. Nah, oke. Kira-kira bagaimana Kak untuk menanggapi itu gitu menurut Kakak? Bagusnya memang linear ya, karena kan kayak kalau semakin naik naik level kuliah, itu harusnya kita semakin mengerucut gitu ilmunya. Mungkin kalau dulu belajarnya ilmu perairan secara besaran, nanti mungkin master lebih yang kayak perairan di bidang di lingkungan tropis, atau perairan air dingin, atau aku nggak ngerti, aku bukan anak perairan. Sebenarnya sih lebih bagusnya itu linear, tapi
kalau dari beberapa case ada juga banyak yang itu nggak linear dan itu nggak apa-apa juga. Karena kan mungkin orang di tengah kayaknya orang-orang tuh, penilai itu cukup mengerti gitu, bahwa ada beberapa kandidat yang mereka sadar bahwa mereka mau berubah haluan dari yang sebelumnya background-nya misalnya bisnis, tiba-tiba berubah ke bidang sustainable environment atau apa, itu pun nggak apa-apa, tapi emang justifikasinya harus jelas. Kayak kenapa pindah, kenapa, alasannya apa, lulusnya mau ngapain, dan seberapa bermanfaat itu nantinya buat kamu pakai setelah lulus gitu, dan jurusan yang bakal dipelajarin itu bermanfaat buat apa intinya ke depannya. Karena kan namanya juga orang kasih beasiswa itu kan mereka investasi ya di kandidatnya. Mereka benar-benar mau mastiin bahwa orang ini tahu apa yang dia mau lakuin nantinya gitu. Jadi nggak masalah juga, tapi kalau emang bisa linear, diusahakan linear. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kita linear itu berarti ibaratnya kita kayak lebih ini ya Kak, mendalami lah ilmu yang udah kita pelajari sebelumnya untuk lebih didalami lagi di jenjang berikutnya seperti itu kali ya Kak ya. Iya, betul. Oh ya Kak, di sini kan kita apa namanya pandemi nih di masa pandemi sekarang nih ya kan Kak. Kalau masalah perkuliahan itu Kakak tuh gimana Kak di sana gitu untuk perkuliahannya? Oke, aku udah selesai sebenarnya untuk perkuliahan. Tapi teman-teman yang masih kuliah itu mereka bilang kalau sekarang semuanya udah online. Itu dari bulan Februari kemarin, Februari, Maret semuanya udah online. Sampai ada yang lagi ngerjain tesis aja, mereka sidangnya juga online. Yang tadinya Wah, kan sebenarnya kalau sidang tesis kan kadang-kadang deg-degannya itu adalah presentasi depan guru ya. Tapi ini lebih kayak sekarang semuanya serba digital. Jadi sidangnya online, terus ujiannya online dan kalau di Swedia sih memang udah terbiasa dengan um, platform-platform digital dari dulu juga. Cuma dari government-nya sekarang udah lebih memperpanjang masa keharusan online learning atau distance learning itu sampai Desember 2020. Itu udah pasti. Jadi pengalamannya aku nggak mengalami itu karena udah lulus, tapi pengalamannya pasti beda dari yang biasanya ke kelas ketemu teman-teman, terus akhirnya harus di rumah, belajar dari rumah gitu. Teman-teman yang sekarang sih gitu ceritanya. wah tapi kalau misalnya online gitu mungkin gimana ya Kak? Situasinya agak berbeda kali ya Kak ya sama momen-momennya juga kayak gitu. Iya, iya ya. Hmm, Dan kayak kayak kehilangan sesuatu nggak sih? Kayak datang ke negara itu kan sebenarnya pengen kayak ke kelas, ngerasain gimana ketemu guru gitu. Tapi ya namanya sedang di tengah-tengah pandemi, kayak kita mengutamakan kesehatan dulu ya. benar-benar. I'm feeling sorry buat teman-teman. Mm-mm. Kak, apa namanya? Kakak kan di Halmstad University nih. Nah, Ya, saya kira sebelumnya Kakak pernah kepikiran nggak sih untuk eh, melanjutkan pendidikan S2 ke Swedia? Aku mau ngambil ini di Halmstad University kayak gitu. Kepikiran nggak sih Kak? Atau ada rencana lain yang sebenarnya Kakak pengen ambil, cuman karena ya itu tadi jadinya masuknya ke Swedia ini tadi gitu. sebenarnya dulu targetinnya ke UK, tapi aku terbuka Oke. sama negara apapun di Eropa karena emang kayak pokoknya aku pengen kuliah di Eropa gitu. Terus aku daftar ke UK karena aku punya background di finance, jadi pengennya lanjutinnya di bidang S2-nya di finance di UK itu. Dan sebenarnya udah kayak sempet keterima di 2 universitas di sana, cuma beasiswanya nggak ada yang nyangkut. Jadi kalau nggak ada beasiswanya nggak bisa berangkat. Jadi akhirnya aku lihat sebenarnya minat aku tuh kayak banyak gitu. Salah satunya selain finance itu ada marketing juga. Dan emang dari dulu tertarik banget sama entrepreneurship dan bisnis dari zaman S1 juga udah suka jual-jualan dari zaman sekolah juga gitu. Jadi pas akhirnya apply ke Swedia itu akhirnya fokusnya lebih kayak memperdalam di ilmu entrepreneurship dan international marketingnya yang aku pengenin. Akhirnya setelah itu tadi, ternyata UK nggak bisa dan akhirnya apply ke beberapa negara lain juga, ya yang nyangkut di Swedia. Tapi kalau mau dibilang kayak kenapa Swedia, sebenarnya aku tuh dulu waktu S1 juga pernah apply exchange ke Swedia juga. Itu untuk 6 bulan Wah,
Erasmus program ke Uppsala, tapi aku ditolak. Jadi aku nggak Oke. berangkat. Terus aku juga suka baca-baca artikel gitu sih, kalau Swedia inovasinya bagus, terus kayak eh, level semua orang tuh berpendidikan sangat baik gitu, level buta hurufnya 0%. Itu sih yang bikin tertarik. Cuma secara spesifik pokoknya mau Swedia banget itu tuh dulu enggak. Rezekinya di Swedia. Alhamdulillah. Oke. Nah, Kak, boleh dong sharing-sharing ke kita, selama Kakak berada di Swedia itu, kira-kira nih, isu apa yang ibaratnya kayak sering Kakak follow up nih dari Indonesia gitu? Karena kan posisinya lagi jauh kan dari Indonesia, kira-kira waktu di sana tuh apa aja tuh isu yang paling Kakak follow up gitu? Isu yang paling follow up waktu itu 2019 itu pemilu ya, pemilihan presiden. Itu yang Oke. aku sering liatin. Mm-mm. Dan kayak sebenarnya kan kayak kalau di Twitter tuh udah rame banget. Aku sempet nggak mainan Twitter, tapi pas aku akhirnya lihat Twitter ternyata itu yang lumayan bikin tertarik dengan berbagai macam kondisi politik di Indonesia. Tapi secara general aku tuh tertarik lebih ke kayak um, isu lingkungan, karena kayak aku tuh sempat kepikiran aku emang bukan di bidang lingkungan, cuma kan kayak pas ke Swedia itu ternyata kan di Swedia harus pemilahan sampah dan segala macam, dan kayak sampah ini tuh beda nanti buang ini kemana-kemana. Terus aku jadi kayak suka ngeliat-liat juga, aduh di Indonesia tuh gimana ya sebenarnya sekarang kondisinya, bahwa maksudnya kita kan masih sama nih kayak Bantar Gebang masih gitu-gitu aja gitu, atau kayak kita masih air juga, kondisi air masih beda di tiap daerah. Aku tuh kadang suka iseng-iseng ngeliatin yang kayak gitu. Cuma secara spesifik bener-bener baru ngeliatin berbagai macam isu lagi tuh pas pemilu. Gitu sih, secara singkatnya. Cuma kalau di sosial media kan apapun itu ya, yang lagi trending itu muncul. Oke, oke. Mhm. Kak, di sini Mhm. ada lagi nih dari Kak Arbi Ya, untuk background kampus nih katanya. Apakah berpengaruh Kak kayak negeri atau tidak, akreditasi atau semacamnya gitu. Mungkin ini menyangkut beasiswa yang tadi kali ya. Mungkin Kak. oh, oke. Nggak berpengaruh. Teman-temanku yang dapat beasiswa ada yang anak negeri, ada anak maksudnya lulusan negeri, ada yang lulusan swasta juga, ada yang lulusan swasta di Jabodetabek, ada juga lulusan swasta yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi mereka bener-bener itu sih yang aku salut dari Swedia ya, karena mereka bener-bener ngelihat orang tuh semuanya setara gitu. Dan di Swedia sendiri kan emang kampusnya itu semuanya kayak sama. Bener-bener minat kamu tuh kemana, program apa itu yang mesti diliatin. Jadi pas mereka menilai orang pun, menilai kandidat yang apply beasiswanya pun mereka nggak ngelihat bahwa ini kampusnya akreditasinya seperti apa gitu. Yang penting mereka benar-benar ngelihat kualitas si applicants-nya ini, si orang yang apply-nya ini gitu. Jadi nggak masalah sih untuk background kampusnya. Oke. Kak, kalau gitu sharing-sharing dong ke kita tentang living cost di sana itu kira-kira berapa gitu, gambaran-gambaran biaya hidupnya lah gitu di sana. Apakah mahal atau bagaimana gitu Kak? Oke, living cost-nya di sana tuh pakai kursnya pakai Swedish crown. Itu satu Swedish crown sekitar 1.500 lah. Kalau lagi mahal 1.600, kemarin kalau lagi drop bisa nyampe 1.400. Cuma aku ambil tengah-tengahnya 1.500 ya. Itu kalau biaya living cost itu kan sebenarnya tergantung sama gaya hidup masing-masing. Cuma kalau mau dibilang ngirit-ngiritnya, itu dalam sebulan untuk biaya makan aja bisa groceries buat belanja masakan itu bisa sekitar 2.000 krona. Kalau di Indonesiain, dirupiahin sekitar 4 juta, 4,5 juta. Itu sebulan, itu baru buat makanan. Kalau buat tempat tinggal, eh, kotaku kota kecil, jadi aku bisa dapat di 3.000 krona. Ada juga sih yang 4.000, 3.000, 4.000 krona itu kalau di translate ke rupiah, kurang lebih bisa sekitar 7 jutaan. 6-7 juta ya. 6-7 juta untuk biaya akomodasi. Jadi kalau dari standar untuk dari pemerintahnya, orang-orang yang mau kuliah ke Swedia itu pokoknya harus bisa menghidupi diri sendiri itu per bulannya sekitar 9.000 krona. No, 8.300 krona. 8.300 itu equal to
11 juta rupiah kurang lebih. Itu amannya untuk teman-teman yang mau kuliah ke Swedia. Jadi itu pun 11 juta sebenarnya masih lebih, kalau kita mau ngirit-ngirit masih bisa lah save 2-3 juta per bulan. Cuma kalau yang memang lebih banyak jajan di luar itu nggak cukup juga 11 juta. Wah, Kak, Jadi kalau mau kalau dibandingin sama Indo itu kan mahal banget ya. Sorry. Kalau dibandingin sama Indo kan itu mahal banget. Cuma memang di sana kalau earningnya itu setara lah dengan pengeluarannya. Gimana Hilmi? Boleh lanjut? Apa tadi? ini Hilmi mau tanya dong Kak, untuk masalah tempat tinggal tadi gitu kan. Kan itu kita ngeluarin juga tuh biayanya. Nah, Kira-kira tadi yang Kakak bilang tuh sekitar 7 jutaan. Itu tuh kita tinggal di apartemen atau di dorm gitu Kak, di asrama yang memang disediakan kampus, atau kita cari sendiri atau bagaimana Kak? tergantung kotanya. Kalau di kotaku dorm ada, apartemen ada, em, dan aku bisa pilih sebenarnya. Tapi kalau aku awalnya memang yang paling safe itu kan aku lihat harganya. Yang paling murah di dorm itu sekitar itu tadi 7 jutaan. Tapi ternyata ada juga teman-teman yang mereka cari sendiri lewat kayak Airbnb atau kalau di Swedia ada namanya Blocket.se itu cari dan bisa dapat harga yang lebih murah atau lebih mahal, tergantung preferensi masing-masing. Cuma di Swedia itu ada masalah krisis perumahan. Jadi banyak banget student-student yang juga datang ke Swedia tapi masih belum bisa dapat tempat tinggal sampai beberapa bulan setelahnya gitu loh. Jadi preferensi awalnya sih menurutku kalau teman-teman yang single ya coba dorm aja dulu di awal, baru setelah mungkin tahu 6 bulan pertama cara hidup di sana kayak apa, jaraknya seperti apa, terus pengeluaran seperti apa, baru mulai pindah ke apartemen dan lainnya. Tapi kayak misalnya di Stockholm, mungkin mereka benar-benar punya preferensi bahwa student-student yang dari Asia itu diprioritaskan untuk mendapat dormitory student atau apartemen for students gitu. Tapi ada juga kayak di kotaku yang lebih diprioritaskan justru teman-teman exchange yang dari Eropa. Jadi banyak teman-teman Asia yang justru terlantar gitu sih. Jadi pilihannya tuh banyak banget, preferensi masing-masingnya banyak, ada apartemen, ada asrama, kamar sendiri, kamar sharing. Lihat budget masing-masing aja dan seberapa mudah dapat tempat tinggalnya. Oke, berarti Kak, kalau misalnya kita dapat beasiswa juga nih, kayak tadi yang udah Kakak jelasin kan itu beasiswa full, itu belum termasuk sama tempat tinggal berarti Kak? Atau memang udah termasuk? Karena kan Hilmi Itu lihat tadi yang masih kurang gitu ya untuk tempat tinggal gitu. kan kita per bulan dapat 10.000 krona. Teman-teman yang dapat beasiswa dapat 10.000 krona per bulan. Dari 10.000 itu terserah uangnya mau kamu apain gitu loh. Mau ternyata kamu tinggal di rumah saudara gitu ya, itu mereka terserah. Jadi kalau ternyata kamu pun mau nyari apartemen yang 5.000 itu juga nggak apa-apa. Jadi benar-benar 10.000 itu dikelola sendiri. Mau cari dorm yang 3.000 kah, mau cari dorm yang 4.000 kah, mau uang sebulan cuma dipakai 1.500 untuk makanan misalnya. Itu pinter-pinter kelolanya. Cuma mereka nggak tanggung jawab untuk kamu cari tempat tinggal, cari sendiri gitu. Dan itu cukup kok untuk single ya. Berkeluarga mungkin kurang. Oke, kalau misalnya kayak gini nih Kak, untuk masalah, belanja itu biasanya gimana Kak? Apakah di mall atau di pasar? Karena kan kalau Hilmi ini kan dia bisa juga di mall kan di Tiongkok. Terus ada juga pasar nih, pasar kayak tradisional gitu. Jadi tergantung kita aja tinggal mau belanja di mana kayak gitu. Kalau di Swedia itu rata-rata belanjanya untuk anak kuliah di mana Kak? Di mall kah atau di mana gitu? Yang kira-kira um, bisa mendukung lah untuk ya pengeluaran mahasiswi gitu. Kalau kalau di Swedia yang murah itu kayak toko-toko Arab gitu, toko-toko Timur Tengah. Kalau jadi ada tipe-tipe, ada toko Arab, ada toko Asia, ada supermarket biasa. Kalau pasar tradisional itu nggak banyak karena di sana mungkin dingin ya. Jadi kayak pasar tradisional yang terbuka di outdoor itu tuh super jarang kecuali itu mungkin musim panas dan itu pun juga kayak jarang. Tapi kalau yang murah, yang paling murah biasanya toko Arab, itu bisa dapat daging-daging yang lumayan murah dan halal juga kalau buat teman-teman dari Indonesia. Tapi kalau untuk kangen sama makanan Indo, teman-teman ke toko Asia itu bisa dapat Indomie atau dapat beberapa bumbu-bumbu yang Asia banget gitu. Tapi kalau emang lagi lumayan kayak ada budget lebih, itu ke supermarket juga banyak sih.
gitu. Jadi preferensi makanan masing-masing. Aku kurang jago masak, jadi aku jarang ke toko Asia. Aku lebih sering ke toko supermarket atau toko Arab gitu. Oke. Nah, kalau untuk sistem perbelanjaannya sendiri, Kak, apakah bisa online, via online, atau kita yang umumnya ke sana gitu? Karena kan kalau di sini kan kita online biasanya. Kalau di Kakak Iya, gimana tuh? Iya, kalau di Cina online. online murah atau mahal delivery-nya? Kalau di Cina itu ini Kak, apa namanya? Ya murah, cuman nanti ongkir. Tapi kita kalau ongkir tuh ya paling cuman sekitar 10.000 atau Oh, yang oke. paling murah itu 5.000 gitu. Itu sih aku emang Cina mirip-mirip sama Indonesia ya sebenarnya. Kalau maksudnya kayak dari segi labor-nya juga masih belum mahal gitu. Kalau di Swedia online itu bisa sebenarnya apapun yang ada di Swedia tuh kayak semuanya udah online gitu, tagihan juga udah online, terus bayar-bayar juga semuanya udah online. Cuma kalau soal belanja, kalau online delivery-nya mahal. Jadi biasanya kalaupun online cuma kayak add to cart gitu, nanti tetap pick up sendiri. Jadi Oke. kayak kalau belanjanya dikit itu nggak worth it. Kecuali kalau belanjanya banyak gitu, belanjanya banyak dan nggak punya waktu banget baru deh belanja online. Dan kayak kalau student sih kayak kebanyakan tetap datang ke tempatnya. Apalagi yang diskon-diskon biasanya nggak ada di online. Jadi harus jalan sendiri ke supermarket dan beli gitu. Kak, kalau misalnya tentang kendaraan umum di sana gitu Kak, itu bagaimana Kak? Apakah Kendaraan bis umum. ada atau gimana? Yang biasa digunain lah untuk kita sehari-hari gitu. Mhm. Misalnya kayak Aku kan mhm. bus atau pergi kemana gitu. Aku kan di kota kecil, jadi aku naik sepeda setiap hari. Tapi bus ada, cuma aku mau hemat, jadi aku naik sepeda. Dan karena kotanya kecil dan kotanya landai gitu. Jadi kalau naik sepeda enak, kan angin-angin gitu ya. Tapi kalau di kota besar itu ada tram, ada bus, ada apa ya namanya ya? Kereta, ada kereta bawah tanah, ada kereta yang antar kereta dalam kota ya. Rel apa sih kalau di sini namanya komuter komuter line yang antar dalam Jabodetabek. Tapi ada juga yang antar kota kayak dari mana ya? Gimana ya? Kota antar kereta antar kota tuh. Gitu deh. Pokoknya kalau di kota besar pilihannya banyak. Cuma kalau di kota kecil terbatas di bus sama itu sih. Bus sama kendaraan pribadi. Jadi kalau mau dibilang di kota besar itu budget transportasinya juga lebih besar karena harus beli kartu bulanan yang bisa dipakai di berbagai macam moda transportasi. Tapi kalau di kota kecil ya antara mau rajin-rajin jalan, mau rajin-rajin naik sepeda atau beli kartu bulanan juga gitu. Cuma kalau udah dingin sih Oke. yang lumayan menantang kalau naik sepeda. Kalau udah dingin itu licin jalanannya. Oke. Kak, di sini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Iya. teman-teman. Mhm. Kak Suci bisa langsung menjawab. Ada dari Nana Jane. Oh ya, kalau di sana Islam mayoritas atau minoritas? Minoritas. Gitu ya, jawabnya gitu aja ya, minoritas. Banyak, refugee dari Timur Tengah, tapi tetap minoritas. Oke. Oh ya, buat teman-teman nih, kebetulan waktu kita juga udah ya menipis. Mungkin ini bakalan jadi sesi terakhir kita dalam seminar Mhm kali ini. Terakhir mhm. tanya jawab dengan Kak Suci. Oke, kalau gitu nih Kak, dari semua penjelasan yang udah Kakak jelasin ke kita tadi, maksudnya dari segi beasiswa, dari segi perkuliahan di sana, pengalaman Kakak dan segala macamnya, kira-kira nih Kakak itu eh, apa yang ingin Kakak sampaikan ya untuk kita termasuk kayak kesan dan pesannya kepada ya para scholarship hunter dan ya para pejuang mimpi kayak kita inilah untuk bisa kuliah ke luar negeri itu apa? Pesan dari aku dulu ada di posisi kalian juga, aku tuh dulu scholarship hunters dari 2000 sekian, dari zaman aku SMA, S1, kerja, sampai akhirnya S2 dapat. Jadi pesannya lebih kayak, pantang menyerah aja, terus dicoba, rajin-rajin latihan bikin motivational letter, rajin-rajin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, terus juga latihan-latihan interview juga boleh. Intinya kalau coba daftar dan gagal, coba terus
karena aku tuh percaya banget sama yang namanya kalau konsistensi itu bisa ngalahin penolakan gitu. Gimana ya kalau istilahnya kayak, mmm, di hidup tuh kalau berbagai macam apapun itu ya, kalau misalnya ketemu orang yang menolak kamu, tapi kamu tuh terus-terusan konsisten tuh somehow itu bakal merubah pikiran seseorang itu kan. Sama aja kayak kalau di beasiswa, pertama kali ke-reject nggak apa-apa, 2 kali coba lagi ke-reject terus, 3, 4, 5 kali reject-reject terus nggak apa-apa. Itu tuh kayak latihan latihan nantinya mungkin kalau misalnya akhirnya di negara orang, latihan untuk adaptasi dan mungkin mengalami rejection di dunia kerja juga gitu. Jadi pantang menyerah, tetap persistence persistence apa ya, mmm, eee berulang-ulang kali dicoba dan konsisten untuk ngejarnya. Kayak nggak ada yang singkat, nggak ada yang cepet, nggak ada fast track-nya. Jadi kuncinya benar-benar sabar dan terus coba sih, sampai akhirnya nanti insya Allah akan mendapatkan jawaban yang terbaik. Amin. Amin. Itu dari aku. Oke, Kak, jadi gini nih, mungkin dari teman-teman tadi tuh ada yang ketinggalan kan melihat, Ya, apa, seminar kita kali ini gitu. Dan mungkin nanti kan mereka tuh bisa ngelihat juga ya dari yang seminar kita bakalan di-save. Nah, seandainya nih mereka ingin, konsultasi langsung nih ke Kak Suci tentang mhm, ya seputar Swedia dan ya segala macamnya tentang Swedia, kira-kira mereka bisa menghubungi kemana Kak? Ada mmm, Instagram kah atau ada akun khusus kah untuk itu? aku ada Instagram, tapi memang selama ini kan udah karena aku punya YouTube, jadi YouTube-nya juga ngebahas, tentang beasiswa. Tapi mulai ke sini karena banyak banget DM yang masuk, aku mulai agak nggak ke-handle untuk reply DM-nya secara cepat. Jadi buat teman-teman yang emang mau, nanya-nanya soal Swedia, sekarang aku lebih banyak aktif di akun yang Etude Education Indonesia itu. Aku nggak bisa, tulis di sini ya, mmm, aku Mungkin mau Kakak bisa tulis, Kak. share aja ya akunnya, Silakan, Kak. Mhm. mmm, teman-teman bisa reach aku di situ karena aku juga sama teman-teman baru bikin satu grup Telegram-nya, akunnya. Mungkin teman-teman Oke. bisa bisa ke sini aja ikut di grup, grup Sweden-nya yang ini. Jadi aku sekarang aktif di sini sama teman-temanku, jadi nanti bakal ada temanku yang lain juga yang bakal bantuin beberapa teman-teman yang emang pengen nanya-nanya. Dan itu lebih lebih cepet sih dibanding dibanding kontak melalui DM Instagram, karena aku agak lumayan slow sekarang balas DM Instagram, I'm really sorry, gitu. Wah, berarti Bisa ini di-follow aja terobosan akunnya tadi. Kakak tuh wah keren banget ya, Kak, untuk ngedukung teman-teman biar ya bisa kuliah ke luar negeri khususnya ke Swedia gitu. Thank you, semoga bisa membantu semampuku. Iya. Iya. Tuh. Oke. Nah, untuk, teman-teman, di sini karena waktunya juga sudah selesai dan Kak Suci juga sudah menyampaikan semua materi serta kesan dan pesannya untuk kita semua. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Suci yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk ya sharing informasi kepada kita semua agar kita bisa lebih paham lagi dan mengetahui seputar perkuliahan dan beasiswa ke Swedia. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat dan ya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton kita pada malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi tentang ya Swedia, mungkin bisa langsung info ke kontak yang udah tadi di-share sama Kak Suci. Ya. Oke, Thank siap. you Hilmi dan teman-teman CIB dan teman-teman yang udah nonton live YouTube-nya. Oke. Kalau gitu sapa-sapa dulu dong Kak Oh teman-teman ya yang kita sapa lagi dulu, ada nonton. siapa aja nih? Ada Oke. Permata, thank you Permata, thank you. Aku lihat di live comments-nya aja ya. Thank you Permata, thank you Adinda, Nisa, Rahma, Asevito, Arbi, and Fazri, Arbi, Nana, Nur Ayu, Putri Ningsih. Terima kasih banyak. Oke. Xie Oke kalau kata di teman-teman. Cina ya, Chinese. Iya. Kalau Thank bahasa you Indianya Laras. apa Kak kalau sih? Tak semikat. Thank you very much. Tak semikat. Oke. Kami Kak. Bisa dong Kak nanti Thank ajarin you. kita bahasa Swedia. Boleh-boleh, nanti kita di sesi yang terpisah. Oke, siap. Oke teman-teman, Makasih kalau ya. gitu
Saya dan Kak Suci pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Oh ya, untuk notulensinya nanti akan dibagikan di grup dan juga untuk CV Kak Suci mungkin nanti bisa langsung dilihat di LinkedIn Kak Suci. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye.